Sebelum memulai tindakan, lakukan 6 langkah cuci tangan dan gunakan handscoon steril. Kemudian, membersihkan luka. Desinfeksi daerah luka dengan larutan antiseptik secara sentripetal dari tepi luka dan menjauh keluar. Kemudian, tutup dengan duk steril. Infiltrasi anestesi. Infiltrasi dengan menyuntikkan anestetik lokal seperti lidokain atau prokain secara langsung ke jaringan sekitar luka. Jarum yang digunakan adalah jarum dengan ukuran yang kecil seperti spuit 1 cc atau dengan jarum suntik nomor 26 dan nomor 27. Jarum suntik dimasukkan sedalam intradermal atau subkutan. Lakukan aspirasi sebelum menginjeksikan zat anestesi di sekitar pembuluh darah untuk mencegah anestesi tidak masuk ke dalam intravaskular. Injeksikan cairan anestesi secara retrograde sambil menarik jarum secara perlahan. Tunggu 5-7 menit agar anestesi bekerja. Simple Interrupted Suture. Gunakan jarum cutting non-absorbable nomor 50 atau 60. Jahitan dimulai dari sisi luka yang letaknya lebih jauh dari tubuh operator. Untuk jahitan di wajah, jarum ditusukkan 2-3 mm dari tepi luka dengan jarak antar tusukan 3-5 mm. Jarum ditusukkan dengan kemiringan 90 derajat menuju ke arah operator dan pastikan dengan cara dan kedalaman yang sama antar tepi luka. Buat simpul dengan meletakkan needle holder di antara kedua benang, lalu benang yang lebih dekat pada operator diputar pada needle holder sebanyak 2 putaran. Kemudian, tarik ujung benang sisi berlawanan dengan needle holder, masukkan ke dalam lingkaran benang dan tarik ke arah operator dengan menyilangkan tangan sehingga kedua benang berada di posisi yang berlawanan. Ulangi langkah tersebut dengan membuat putaran pada needle holder sebanyak 1 kali, lalu dilanjutkan sebanyak 2 kali untuk memperkuat simpul. Pastikan tepi luka eversi dan simpul tidak terlalu ketat sehingga tidak membuat tension. Gunting simpul dengan menyisakan benang 1,5 cm sampai 2 cm. Continuous suture. Tempatkan jahitan pertama di ujung luka, lalu potong benang yang tidak ada jarumnya. Kemudian, lakukan jahitan sederhana dari ujung ke ujung secara berturut-turut tanpa memotong benang. Jaga ketegangan dan jarak antar jahitan dan pastikan kedua tepi luka bertemu satu sama lain. Buat simpul pada ujung luka dari tempat jahitan terakhir. Horizontal matras suture. Masukkan ujung jarum dengan membentuk sudut 90 derajat. Jarum ditusukkan pada salah satu kulit sisi luka, melintasi luka dan kulit sisi lainnya. Kemudian keluar pada kulit sisi luka yang kedua. Putar posisi jarum ke arah sebaliknya, kemudian dengan backhand, ulangi tahap sebelumnya dimulai dari sisi kedua kemudian ke sisi pertama. Lalu benang disimpul. Jarak dari tepi luka antara keempat tusukan adalah sama, sehingga didapatkan 2 jalur benang yang tersusun secara horizontal melewati tepi luka. Keuntungan teknik ini cocok digunakan untuk luka dengan tegangan tinggi, untuk mengatasi jaringan yang tegang, dan kulit yang atrofi dengan membatasi kerusakan jaringan sederhana yang mungkin terjadi dengan jahitan interupsi sederhana. Vertical matras suture. Jahitan dimulai dengan jarum yang ditusukkan pada jarak yang jauh dari tepi luka atau far, kemudian dilanjutkan dengan posisi tangan backhand, menusukkan jarum ke tepi luka yang lebih dekat atau near, lalu simpul dan potong ujung benang.
Vertical matras suture digunakan untuk luka yang memiliki tepi luka yang tidak sama dan memiliki tension ringan hingga sedang. Buried suture. Gunakan jarum dengan ujung cutting. Jahitan dimulai dengan menusukkan jarum ke subkutis, kemudian keluar dari perbatasan antara dermis dan subkutis. Lalu, dilanjutkan ke sisi berlawanan dengan menusukkan terlebih dahulu pada perbatasan antara dermis dan subkutis, lalu keluarkan di subkutis. Jahitan dan proses pembuatan simpul dilakukan di bagian bawah luka, lalu benang dipotong pendek sehingga simpul dapat tersembunyi dengan baik. Buried suture dapat digunakan pada luka dengan tension yang tinggi sehingga meminimalkan tegangan pada kulit.